adik-adik hari ini pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sayang banget ya hari ini harusnya kita Zoom. Tapi nggak apa-apa, kita pasti tetap semangat kan untuk ibadah lewat YouTube bersama-sama dengan Kak Catherine, dengan kakak sekolah minggu yang lainnya, dengan mama papa, dengan kakak adik yang ada di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau ibadah, berkati teman-teman sekolah minggu kami. Tuhan, berkati kakak-kakak yang mengajar. Terima kasih Tuhan, berkati semua, berkati teman-teman sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Kita mau katakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu hari-harinya Tuhan. Itu adalah saatnya kita muji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Ikuti Kak Catherine gerakannya ya. Setiap hari memuji Tuhan, angkat tangannya. Chelsea mau, pinter. Kakak Nadifa mau juga, pinter. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap memuji Tuhan setiap hari, nggak cuma hari Minggu aja lewat ibadah. Nah, siapa yang masih semangat? Kalau masih semangat, kalau sudah mau memuji Tuhan setiap hari, kita mau kan jadi pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dan dengan imanku.
manis, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, sekarang saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkati setiap persembahan kami agar dipakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga orang tua kami Tuhan dalam ekonomi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, persembahan adik-adik bisa adik-adik simpan terlebih dahulu dalam amplop kecil. Nanti adik-adik bisa titip sama mama, sama papa untuk bisa dikasih ke gereja saat kita ketemu offline ya, atau pas di gereja, atau mama papa bisa anterin ke sekretariat gereja saat jam sekretariat gereja buka, atau mama papa adik-adik bisa transfer ke nomor rekening gereja yang sudah ada ya. Jangan lupa bukti transfernya dikirimkan ke nomor yang bersangkutan. Oke? Nah, persembahan udah, sekarang saatnya kita untuk pengumuman. Nah adik-adik, pengumuman hari ini, minggu depan kita akan bertemu kembali via Zoom. Minggu depan kita ketemu lagi via Zoom. Nah adik-adik yang rindu untuk ibadah via Zoom sebelum jam 10, semuanya sudah rapi ya, sudah mandi, sudah cantik, biar kita bisa ibadah sama-sama tepat waktu. Oke. Nah selain ibadah via Zoom, terima kasih ucapan selamat ulang tahun untuk adik yang untuk kakak yang ulang tahun di dalam minggu ini. Ada kakak Aga ya yang ulang tahun minggu ini di tanggal 10 September. Selamat ulang tahun kakak Aga. Semoga Tuhan Yesus memberikan kakak untuk kepintaran, kecerdasan, makin rajin sama mama, makin taat sama mama, papa, makin rajin beribadah sekolah minggu. Dan juga mungkin sayang ada Jopa ya, ada Jopa. Nah, selain kakak Aga juga ada kakak-kakak sekolah minggu yang ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kakak Ika dan juga selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga Tuhan Yesus semakin memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang ulang tahun minggu ini. Nah, adik-adik, Kak Catherine tetap mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia dan juga bagi teman-teman adik-adik atau keluarga adik-adik yang sedang kesusahan atau kesulitan. Sebelum bobo ya, kita berdoa untuk Indonesia, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Oke. Nah, kakak-kakak yang kelas madya, kakak-kakak yang kelas tunas remaja, kakak-kakak kelas pratama, jangan lupa ya Alkitabnya disiapkan sebelum kita nanti baca firman Tuhan. Dan juga dicatat firman Tuhan hari ini. Untuk adik-adik kelas Indira boleh kok ikut membaca Alkitab dan juga ikut mencatat, minta kalau sama mama atau kakak. Oke. Nah, ayat hafalannya nih sekarang kakek mau tanya, masih suka menghafalin ayat hafalan kan? Nah, kalau masih suka, tetap dihafal ya ayat hafalannya. Nah, minggu ini kita siapa ya yang akan membacakan ayat hafalan? Kita tonton sama-sama. Mazmur 89 ayat 3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kita sudah mendengarkan pengumuman, mendengarkan persembahan, dan juga kita sudah puji Tuhan. Sekarang kita saatnya menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya tetap dalam sikap yang manis. Kita akan memuji Tuhan kembali untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa kita ini adalah kesayangan Tuhan Yesus.
Yesus yang baik, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan pengumuman, kami sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang kami ceritakan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu hari ini. Berkati telinga kami, berkati pikiran kami Tuhan, agar semuanya dapat kami mengerti dan kami dapat menceritakan kembali ke teman-teman kami Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Pasti dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Kak Ika di minggu ini. Kak Ika mau bawain cerita firman Tuhan yang luar biasa adik-adik. Udah siap mendengarkan? Mana Kak Ika nggak dengar? Siap, yes, adik-adik pasti siap ya. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita mau duduk diam, yang manis. Ayo, coba sudah disiapkan belum Alkitabnya? Sudah disiapkan alat tulisnya buat kakak-kakak kelas Madya dan Pratama, serta kelas tunas remaja? Sudah ya? Yes, kalian jempolan deh. Kak Ika mau cerita tentang Yosafat. Siapakah dia? Raja Yosafat. Pernah dengar nggak cerita ini? Apa? Belum? Ya, kalau belum dengarkan baik-baik ya adik-adik. Kisah tentang Raja Yosafat diambil dari kitab 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 37. Ya, Yosafat adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Jadi adik-adik, kerajaan Israel yang besar itu setelah kematian Raja Salomo, Israel terpecah dua menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara disebut sebagai kerajaan Samaria. Israel Selatan ya disebut kerajaan Yehuda. Ibu kota dari kerajaan Israel Utara adalah Samaria. Ibu kota dari kerajaan Israel Selatan adalah Yerusalem. Nah, hingga di zaman yang modern ini, itu yang disebut sebagai negara Israel. Nah, sedikit sejarahnya ya adik-adik, biar tambah pinter, jadi tahu kerajaan Israel itu. Nah, Raja Yosafat adalah kerajaan Israel Selatan ini adik-adik, yang disebut kerajaan Yehuda. Dia adalah seorang anak dari ibu yang bernama Ibu. Kak Ika lihat contekan dulu nih, Kak Ika lupa nama ibunya nih. Ibunya itu bernama Azuba adik-adik. Ya, ibunya bernama Azuba. Dan kalau ayahnya Kak Ika inget banget deh, karena ayahnya itu adalah Raja Asa. Ya, jadi tadi adik-adik inget ya, bareng-bareng sama Ika. Ika juga nih inget. Raja Asa dan ibunya Azuba. Ya, itu dia orang tua dari Raja Yosafat. Raja Yosafat menjadi King of Yehuda ketika berusia 35 tahun adik-adik. 35 tahun adalah usia yang cukup masih muda itu ketika menjadi seorang King of Yehuda. Ya, Raja Yehuda. Dia mewarisi nilai-nilai dari Raja Yosafat adik-adik. Raja Asa adik-adik. Ya, dia sangat mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi, Raja Yosafat tidak menyembah kepada Baal
atau dewa-dewa atau patung-patung dia tidak menyembah. Dan dia sangat taat kepada Taurat Tuhan. Dia juga mengajak seluruh rakyatnya untuk menyembah Tuhan, tidak menyembah kepada patung dewa-dewa. Maka Allah sangat mengasihi Yosafat ini adik-adik, karena Raja Yosafat taat sama Tuhan. Lalu tiba-tiba ketika Raja Yosafat lagi duduk-duduk gitu ya, lagi santai-santai, lagi minum kopi. Nah, tiba-tiba ada utusan datang, lari-lari. Raja Yosafat, raja gitu. Aduh, gimana ini? Aduh, gitu. Dia kebingungan itu orang datang kepada Raja Yosafat. Ada apa hambaku? Gitu kata Yosafat. Raja, tuanku raja, kita diserang oleh 3 bani yang luar biasa. Ada Bani Amon, ada Bani Moab, dan mereka bekerja sama dengan penduduk kota Seir. Hah? Mereka akan menyerang bangsa Israel Yehuda ini. Bagaimana ini? Raja, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya apa-apa. Wah, raja juga kaget adik-adik. Raja Yosafat kaget, lalu dia lemes. Aduh, gimana ya? Ini kita rakyatnya gak banyak, kita masyarakat Israel ini gak punya tentara yang kuat untuk melawan mereka bertiga. Bagaimana ini caranya? Lalu Yosafat, raja ini datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan mengajak rakyatnya untuk berkumpul, berdoa menyembah kepada Tuhan. Dan raja memimpin penyembahan itu. Dia berdoa, Tuhan memohon, ya Allah, tolonglah kami yang tidak bisa mengalahkan 3 bani. Bani itu adalah pasukan ya. Pasukan dari Moab, Amon, dan juga penduduk Seir yang hebat-hebat itu. Kami gak bisa, Tuhan tolong kami, belas kasihanlah atas kami. Rakyat juga menangis karena mereka membayangkan bahwa pasukan itu luar biasa, pasti akan memusnahkan mereka. Mereka tidak berdaya sama sekali. Ketika rakyat menyembah Tuhan, ketika Raja Yosafat menyembah Tuhan dan berdoa meminta pertolongan, tiba-tiba datang seorang dari Lewi, dari suku Lewi yang dihinggapi oleh Roh Allah. Katanya begini, seperti pesan Tuhan melalui hamba Tuhan itu. Dikatakan, hai Raja Yosafat, jangan takut, karena Allah yang berperang bagimu, Allah yang akan menolong penduduk Israel Yehuda ini. Jangan takut, jangan gentar, aku akan berperang bagimu. Kau hanya melakukan saja perintahku. Lalu Yosafat dan seluruh rakyatnya, mereka sangat bersuka cita. Akhirnya raja memilih orang-orang untuk berpakaian yang baik untuk memuji Tuhan. Mereka berpakaian yang luar biasa untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ada yang memuji Tuhan dengan kecapi, ada yang memuji Tuhan dengan rebana. Ya, kalau rebana ditepuk-tepuk, kalau kecapi kan dipetik ya adik-adik ya. Jadi mereka menyiapkan alat-alat puji-pujian kepada Tuhan. Wah, dan mereka berdoa pagi hari. Ketika mereka bangun, mereka sudah bersiap dan raja memerintahkan pasukan atau seluruh rakyat, mari kita menuju ke tempat yang Allah tetapkan. Ya, Allah telah menetapkan mereka untuk turun ke satu lembah. Di sana Allah katakan, aku akan berperang bagimu dan engkau akan melihat bagaimana aku berperang bagimu. Begitu kata Allah. Dan Yosafat taat. Dia lakukan adalah bersorak-sorai, bernyanyi memuji Tuhan. Ketika keluar dari kota Yehuda, mereka keluar dan mereka menyanyi-nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Hanya itu yang mereka lakukan adik-adik. Bayangkan mau perang malah memuji-muji Tuhan.
Mau perang gak bawa senjata, malah bawa rebana dan kecapi adik-adik. Coba itu. Tapi itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dia taat sama Tuhan. Dia tahu Allah akan berperang baginya. Sesudahnya mereka melihat. Mereka pokoknya nyanyi memuji Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Allah adik-adik. Ternyata Allah membuat satu hal yang luar biasa. Bani Amon sama Bani Moab itu malah menyerang penduduk Seir. Itu Allah yang lakukan. Padahal tadinya mereka berteman itu bertiga ya. Malah dibuat Allah mereka menyerang penduduk Seir. Setelah mereka menyerang penduduk Seir, ya pegunungan Seir namanya ya, Bani Amon dan Bani Moab saling bunuh-membunuh. Coba adik-adik, itu Allah yang lakukan. Allah membuat mereka saling bunuh-membunuh. Sampai akhirnya pasukan mereka semua habis rata. Lalu Yosafat kemana? Wah, Raja Yosafat bersama dengan pasukan dan rakyat Yehuda turun menuju lembah itu. Lalu melihat, udah sampai, mereka melihat di medan pertempuran. Kenapa ini kok pada mati semua? Wah, kok gak ada yang hidup sama sekali ini? Kita menemukan mereka malah musuh kita sudah habis. Wah, adik-adik, itu yang Allah lakukan buat Yosafat dan rakyat Yehuda. Allah memenuhi janjinya. Dia berperang bagi mereka dan sudah menghancurkan musuh-musuh Yosafat. Bahkan ketika Yosafat belum sampai, ya kan? Ketika rakyat sampai malah musuhnya udah gak ada. Wah, luar biasa. Dan akhirnya adik-adik, rakyat bangsa Yehuda ini bersorak-sorai lagi, bergembira lagi, memuji Tuhan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Itu yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka berhasil merampas, menjarah barang-barang mereka. Itu barang-barang musuh mereka ya. Dibawa pulang terlalu banyak, sampai 3 hari mereka melakukan itu. Dan mereka bergembira ria. Mereka masuk ke dalam kerajaan Yehuda, kembali pulang. Menuju kemana? Gak langsung pulang adik-adik. Mereka menuju yang namanya lembah pujian. Mereka tetap memuji Tuhan karena Allah sudah berperang bagi mereka. Rakyat Israel kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah ini? Allah berperang bagi umatnya. Yang Allah mau adalah taat, setia, dan terus memuji Tuhan. Walaupun di dalam masalah adik-adik, terus memuji Tuhan. Nah, Kak Ika mau tanya nih sekarang. Kalian kegemarannya bernyanyi apa? Mendengarkan musik apa? Apa yang kalian nyanyikan? Adakah kalian memuji Tuhan? Adakah kalian menyembah Tuhan? Satu hari memuji Tuhan enggak? Atau lupa? Atau lebih suka lagu BTS? Lagu siapa lagi? Pemain musik yang sekarang ini lagi trending. Kak Ika aja sampai nggak tahu loh adik-adik. Kak Ika taunya memuji Tuhan adik-adik. Karena memuji Tuhan itu menyenangkan bagi Tuhan. Dan itu menyembah Tuhan itu Tuhan sangat suka. Terbukti pada Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda. Tertulis dalam kitab Tawarikh 2 Tawarikh pasal yang ke-20 adik-adik. Bahwa Allah berperang bagi umatnya. Jadi gemarlah memuji Tuhan adik-adik. Dan senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hari-harimu. Ya, jadikan itu kesukaanmu. Jadikan itu kebiasaanmu ya. Karena itu adalah kebiasaan yang baik. Memuji, menyembah Tuhan. Oke? Terus memuji Tuhan ya.
terus menyembah Tuhan dan taat. Tidak suka kepada berhala, menyembah patung dan lain-lain, tidak boleh. Ya, menyembah yang kalau sekarang bukan menyembah patung adik-adik, tapi menyembah gadget. Nah, bangun pagi yang dicari apa? Gadget atau apa? Mau main game, pokoknya hari ini aku harus main game. Padahal belum memuji Tuhan, belum baca Alkitab, tapi game yang dicari. Wah, itu namanya hatinya udah condong sama berhala loh adik-adik. Jangan ya, adik-adik anak yang pintar, anak yang taat. Lebih suka memuji Tuhan. Boleh main gadget, boleh main handphone, tetapi harus tahu waktu. Oke, adik-adik, jadilah anak-anak yang pintar dan taat. Ini cerita dari Kak Ika tentang Raja Yosafat. Kiranya kita semua diberikan hati yang setia seperti Raja Yosafat, hati yang suka menyembah Tuhan, dan hati yang percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat hafalan ya adik-adik dari kitab Jefanya. Aduh, Kak Ika sampai salah sebut nih. Kitab Jefanya 3 ayat yang ke-17a. Apa bunyinya? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Puji Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk, mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami belajar tentang Raja Yosafat yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan ketika punya masalah, dan dalam ketaatan dia mau taat sama Tuhan, dan juga dia suka memuji Tuhan. Dia membawa rakyatnya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan kami boleh belajar bahwa Allah berperang bagi umat Tuhan, dan Allah memberi kemenangan bagi umat Tuhan yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Berkati adik-adik, berkati papa mama, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati sekolah adik-adik, jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan papa dan mama, semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom.